Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merina Sukmaudina dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Saya izin bertanya mengenai pengamatan sampean terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Saya ingin berkonsultasi, Bu. Dalam proses pembelajaran, saya sudah mencoba menerapkan diskusi kelompok, tapi hanya 1-2 orang saja yang aktif. Bagaimana cara semua anggota kelompok aktif dalam berdiskusi? Baik ya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan, saya Yulis Rizka Isa, guru kelas 6 di SD Binasa. Setelah saya mengamati mbaknya itu waktu mengadakan pembelajaran di sana, mbaknya itu kan kurang dalam kelompoknya kurang aktif. Terus bagaimana caranya? Yaitu sebelum kita melakukan pengelompokan terhadap murid, seorang guru itu harus mengetahui tingkat kemampuan murid kan berbeda-beda. Ada yang kemampuannya audio, ada yang visual, ada yang audio visual. Jadi dalam satu kelompok, tiap kelompok itu harus terdapat 3 kemampuan itu, audio, visual, dan audio visual. Sehingga jika dalam satu kelompok ada kriteria tersebut, maka dalam kelompok itu akan aktif. Kenapa? Karena ada yang keterampilannya itu bisa mengungkapkan pendapat, ada yang mencari ide, ada yang menulis atau mencatat hasil diskusi, sehingga akan setiap kelompok aktif. Gitu ya. Baik, Bu. Lalu materi yang saya ajarkan kadang merasa tidak nyambung dengan kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara memastikan materi benar-benar sesuai, Bu? Dengan kebutuhan belajar murid. Ya. Asli tadi yang saya bilang, seorang guru itu kan harus pandai mengetahui kebutuhan murid dan karakter masing-masing murid. Untuk mengetahuinya bagaimana itu kita melakukan pendekatan kepada murid, bisa melalui wawancara atau kita bisa melakukan mengobservasi melalui nilainya, atau kita menanyakan pada guru sebelumnya, sehingga kita bisa mengetahui mana murid yang kemampuannya untuk dalam materi itu bisa nyambung dengan menggunakan audio, ada yang bisa nyambung dengan materi dengan menggunakan audio visual, ada yang dua-duanya. Nah, caranya kita menggunakan dengan pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Dalam diferensiasi itu ada proses, konten, dan produk dalam pembelajaran tersebut, sehingga semua kebutuhan murid itu terpenuhi. Kita bisa menggunakan anak yang kebutuhannya melalui audio, kita bisa menayangkan lewat video, ya. Yang audio visual dengan video itu juga YouTube kan semuanya itu tercapai. Itu misalnya. Baik, Bu, terima kasih. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa penting sekali agar semua murid aktif dalam diskusi kelompok dan bagaimana cara mencapainya, Bu? Ya, dalam diskusi kelompok itu sangat penting. Semua anggota kelompok itu harus aktif semua, setiap siswanya. Kenapa? Kalau tidak aktif, maka ketercapaian tujuan pembelajarannya itu tidak maksimal. Gitu. Kan yang kita harapkan semua murid itu tercapai semua kebutuhannya. Jadi memang sangat penting dalam diskusi kelompok itu. Lalu bagaimana cara mencapainya, Bu? Cara mencapainya itu seperti tadi itu, kita harus mengetahui kebutuhannya. Pertama melalui kita harus mengetahui nilainya, rapot. Kita harus bertanya pada guru sebelumnya, anak ini itu seperti apa. Terus kita melakukan pendekatan atau observasi dengan menggunakan tes itu. Apa itu? Sebelum pembelajaran itu dimulai, kita mengadakan tes asesmen itu, asesmen awal, tes diagnostik. Nah, dengan menggunakan tes diagnostik, kita itu mengetahui tingkat kemampuan dari masing-masing setiap kelompok. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya, sangat membantu saya